Jadi jangan sampai nanti kita, anak-anak muda sekarang nih, anak milenial, kalau ditanya tokoh pahlawannya siapa, yang dijawab Kapten Amerika, kemudian siapa meneh, Thor, Iron Man gitu loh. Padahal Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan sejarah. Komoditas apa di Indonesia yang minim sekali sumber daya, resource-nya, tetapi impact-nya bisa besar selain pariwisata? Ini bagi saya surprise sekali karena BI melampaui apa yang menjadi tupoksinya. Apakah ada cerita sejarah maupun budaya di Jawa Tengah yang menurut Bapak paling Bapak kagumi dan menginspirasi Bapak dalam menjalani peran Bapak? Halo Sobat Rupiah, senang sekali ketemu lagi dengan saya Gita Suryahandari di podcast Angkringan BI Jateng. Nah Sobat Rupiah, kali ini kita akan membahas tema yang dekat nih di diri kita semua, tapi kadang kita suka melupakannya gitu, atau mungkin kita suka kelupaan. Nah kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan budaya. Nah bersama kita hari ini ada 3 narasumber hebat yang masing-masing memiliki kontribusi luar biasa di bidangnya. Pertama ada Bapak Rahmat Dwi Saputra. Selamat siang Pak Rahmat. Siang Mbak Gita. Ya, beliau ini merupakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada Profesor Danang Respati Pugu. Selamat siang Profesor. Selamat siang. Beliau ini merupakan guru besar sejarah dari Universitas Diponegoro. Dan yang ketiga tentu saja ada Mas Asisi Suharyanto. Selamat siang Mas Asisi. Selamat siang. Ya, beliau ini merupakan seorang sejarawan dan kini juga menjadi influencer sejarah ya Mas ya. Baik, mari kita simak sama-sama nih bagaimana pengalaman, pandangan, dan gagasan narasumber kita pada hari ini dapat memperkaya perspektif kita ya tentunya di bidang sejarah dan juga budaya. Nah pertama nih saya mau nanya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat ini adalah sosok yang dikenal sangat mencintai budaya dan sejarah gitu ya. Nah sebagai seorang pemimpin ya Pak ya, menurut Bapak apa pesan yang dapat disampaikan nih kepada generasi muda masa kini di tengah arus globalisasi yang cukup deras gitu ya, mengenai kaitannya keharusan mencintai sejarah? Iya Mbak Gita, budaya dan sejarah itu adalah sesuatu yang membangun atau fondasi suatu bangsa atau negara. Dan tanpa kita mengenal budaya dan sejarah kita sendiri, maka akan sulit bagi kita untuk memiliki motivasi, memiliki percayaan diri untuk menghadapi perkembangan yang ada saat ini. Jadi jangan sampai nanti kita, anak-anak muda sekarang nih, anak milenial, kalau ditanya tokoh pahlawannya siapa, yang dijawab Kapten Amerika, kemudian siapa meneh, Thor, Iron Man gitu loh. Padahal Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan sejarah. Dan sejarah dengan budaya itu nggak bisa dipisahkan. Dia sejarah itu adalah kisah, cerita terjadinya suatu bangsa, perkembangan suatu bangsa. Budaya itu ya kehidupan sehari-hari, tata cara hidup, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bermasyarakat, itu kan budaya. Nah, jadi sejarah dan budaya itu menjadi penting karena proklamator kita Bung Karno mengatakan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena dengan sejarah kita memahami sejarah kita, budaya kita, kita menjadi seorang yang percaya diri karena memang Indonesia itu adalah bangsa yang besar. Apalagi kalau kita runut sejarah kerajaan-kerajaan besar ya, mulai dari Sriwijaya, Majapahit, Kerajaan Demak, Mataram, Islam, itu semuanya adalah cerita-cerita, bukan cerita, adalah fakta sejarah yang harus kita pelajari dan kita ambil yang kita contoh yang bisa menjadi motivasi kita ke depan. Betul. Jadi memang dari sejarah itu banyak nilai-nilai positif yang bisa kita ambil ya. Dan semoga ini bisa ditangkap juga nih pesan baik dari Pak Rahmat, generasi muda saat ini bisa menangkap bahwa sejarah ini justru harus dijadikan identitas diri kita dan identitas bangsa gitu ya Pak ya. Jadi kalau ditanya tokoh pahlawannya siapa ya jawab dong Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, Ati Murah gitu. Jangan dijawab
yang Kapten lain. Amerika. Itu agak salah jurusan ya, Jurusan. gitu ya. Oke, nah kemudian nih Pak, kami ingin mengulas lebih lanjut ya mengenai inovasi Bank Indonesia Jateng dalam membuat aplikasi Jasirah nih Pak, yang ditambatkan juga sebagai pionir se-BI White. Ini kan ada kaitannya dengan pariwisata dan juga sejarah. Boleh nggak Pak diceritakan sedikit latar belakang membuat aplikasi Jasirah ini apa? Iya, karena memang pariwisata itu kan bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Padahal kalau kita lihat di Jawa Tengah ini yang bisa menjadi objek pariwisata itu sangat banyak, dan salah satunya mungkin yang terbesar adalah sejarah. Sejarah ini jangan sampai Borobudur dikaitkannya bukan dengan provinsi Jawa Tengah, tapi dengan provinsi Yogyakarta. Padahal Borobudur terletak di provinsi Jawa Tengah. Ini kan juga salah satu bahwa pariwisata belum menjadi sumber pertumbuhan yang utama bagi Jawa Tengah. Nah, dengan adanya aplikasi Jasirah, kami ingin Bank Indonesia Jawa Tengah ingin menjadikan pariwisata juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, ya. Dan khususnya menyangkut karena pariwisata sejak beberapa puluh tahun yang lalu ada tagline mengenai Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Nah, kalau kita lihat situs-situs sejarah dari Mataram Hindu sampai dengan Mataram Islam, itu situsnya bertebaran. Nanti mungkin Mas Asisi dan Prof Danang akan menambahkan situs-situs apa aja bertebaran di seluruh provinsi Jawa Tengah termasuk dengan provinsi Jogja. Nah, makanya kami membangun aplikasi Jasirah ini. Di situ kita jelaskan situs-situs sejarah tadi yang bertebaran di seluruh wilayah Jawa Tengah yang ada di area Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang, dan cerita tentang situs itu. Yang ceritanya itu disusun oleh sejarawan dari Universitas Diponegoro. Salah satunya Profesor Danang. Untuk kolaborasi untuk menulis tentang apa itu situs-situs yang ada di Jawa Tengah, khususnya terkait dengan situs sejarah peninggalan Mataram Islam dan masa kolonial ya Prof Danang ya. Dan sedangkan yang Mataram Hindu itu dibuat oleh Pak Aji dari Universitas Diponegoro juga. Mungkin itu Mbak Rita. Iya, menarik banget ya. Tadi saya juga sempat lihat aplikasinya, memang ada penjelasannya, tapi juga compact gitu ya, padat, tidak terlalu panjang, sehingga memang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya ya, terutama anak-anak muda. Nah ini Sobat Rupiah mendengar bahwa inovasi ini lahir dari perhatian Bank Indonesia ya Pak ya kepada budaya lokal, sembari juga melakukan tugas utamanya di bidang ekonomi untuk menumbuhkan pariwisata. Ini luar biasa sekali ya. Nah terakhir nih Pak, fitur-fitur yang ada saat ini di Jasirah itu kedepannya pengembangannya inginnya seperti apa nih Pak? Iya, tadi kan awalnya kita dari dua sejarah Mataram, yaitu Mataram Hindu dan Mataram Islam. Lalu terakhir kita kembangkan ke zaman kolonial. Waktu itu kita karena mau mengadakan peringatan Hari Kartini secara nasional di Kota Rembang. Sehingga kita masukkan juga situs-situs sejarah di masa kolonial Belanda. Nah, ke depan tentunya kita juga akan merangkul seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Event-event apa yang ada di masing-masing kabupaten atau kota. Juga bisa kita kaitkan ke sana. Jadi ada event yang dekat dengan situs sejarah Borobudur, ada dekat Prambanan. Kalau Mbak Gita tahu kan ada Jazz Prambanan. Prambanan Jazz. Lalu ada Dieng Jazz juga di Aceh. Jazz di atas awan ya. Nah itu bisa kita kaitkan juga dengan aplikasi Jasirah ini. Jadi selain situs sejarah, benda-benda sejarah, juga di situ ada kegiatan event-event masa kini berupa hiburan atau entertainment. Oh, keren banget apakah nih. ada festival budaya, apakah ada festival musik, jadi kita bisa masukkan. Jadi nggak cuma ada info di situ, tapi juga sekarang nantinya akan integrated ya dengan event-event yang mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu yang pertama. Gitu ya, yang kedua, ya kami bekerja sama dengan influencer, dengan YouTuber. Nah, YouTuber sejarah, influencer sejarah yang Mas Asisi, satu-satunya di Indonesia. Dengan demikian diharapkan Jasirah bisa
lebih dipopulerkan lagi. Karena dia kalau sebenarnya harapan kami Bank Indonesia Jawa Tengah, siapapun nanti yang datang ke Jawa Tengah bisa dengan mudah menjelajahi berwisata, salah satunya melalui wisata sejarah dengan menggunakan aplikasi Jasira. Ini luar biasa, mulia sekali ya nih ya cita-citanya ya. Jadi wisata itu tidak hanya kita melihat keindahannya, tapi juga kita melihat cerita lampaunya sehingga Betul. kita bisa mengambil nilai-nilai dari apa yang ada di tempat wisata itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Kemudian saya mau coba nanya ke Mas Asisi nih Mas. Ya, Mas Asisi ini kan sekarang terkenal sekali sebagai influencer sejarah. Bahkan tadi Pak Rahmat menyampaikan satu-satunya di Indonesia ya. Nah, terutama Mas Asisi ini mendalami candi-candi ya. Tadi kita juga sempat bedah buku juga sama Mas Asisi. Nah, boleh nggak diceritain awal mulanya tuh gimana sih Mas Asisi bisa masuk tercebur di dunia sejarah, candi-candi sampai sekarang jadi influencer? Wah, tercebur bahasanya. Atau menceburkan diri Atau ya, menceburkan karena diri. saking mencintainya ya. Nah, sebenarnya gini, kita ini yang pertama memang sejak awal sudah suka budaya. Sejak awal saya suka budaya, suka Passion sejarah, ya, passion, ada sudah passion. passion di situ. Terus yang kedua saya dan istri itu apa itu? Jalan-jalan. Senang jalan-jalan Suka gitu jalan-jalan. ya. Senang jalan-jalan keliling dunia, keliling kota, keliling Indonesia. Tapi kemudian terhantam COVID. Ada COVID, kita nggak bisa kemana-mana, gitu loh. Jadi COVID itu membuat kita mati kaki lah istilahnya ya, nggak bisa pergi, nggak bisa mana, banyak lockdown. Sekaligus mati gaya. Mati gaya gitu kan. Kita bingung mengekspresikan diri. Akhirnya lahirlah ACC Channel sebagai bentuk cara kita untuk mengekspresikan kegiatan kita, suka budaya, suka sejarah, dan juga membagikan value kepada masyarakat. Itu Mbak Dita. Ya, keren banget nih Mas Asisi. Jadi karena justru ada COVID itu memang pada saat itu menjadi banyak terobosan baru ya dari masyarakat ya. Salah satunya dari Mas Betul. Asisi ini YouTube channel ya Mas ya. Betul. Nah ini menarik sekali bagaimana passion personal dari seorang Mas Asisi ini bisa menginspirasi banyak orang, terutama generasi muda nih yang mungkin belum begitu mengenal kekayaan terutama candi-candi kita. Nah kemudian Mas selain YouTube channel ini kan Mas Asisi juga sudah menulis buku Rahasia Nusantara ya Mas. Tadi juga sudah dibedah menariknya apa saja, esensinya apa saja. Kalau boleh nanya nih Mas, harapan dan juga kesulitan saat penulisan buku Rahasia Nusantara ini apa? Kalau harapannya tentu kita berharap bahwa nilai-nilai baik atau nilai-nilai mulia di dalam sejarah itu bisa mendarat kepada generasi muda, itu harapannya. Nah kesulitannya, wah banyak juga ya kesulitannya kalau menulis buku itu, karena bahasa lisan dengan dan bahasa video dengan bahasa buku itu dua bahasa yang berbeda. Kalau buku itu lebih tertata, terstruktur kan. Kalau bahasa lisan ya kita ngomong aja seperti itu. Nah, itu jadi persoalan ketika audiennya juga berbeda. Penyuka video suka yang cepat-cepat gitu. Penyuka buku suka yang santai kayak gitu. Jadi kita harus menjembatani itu kesulitannya. Kedua dari segi data itu ya otomatis kita akan sering diskusi dengan sejarawan, dengan budayawan, dengan arkeolog, dengan filolog juga. Kita diskusi dengan mereka untuk sesekali menunjukkan naskah kita. Kita ini mau nulis kayak gini, mirip kayak anak mau mengajukan TA ya Prof ya. Mirip kayak gitu loh. Kita kadang mereka memberi masukan, kadang mereka juga memberi kritikan kayak gitu. Tapi juga kita olah sendiri, juga berdiskusi dengan istri saya seperti itu. Nah, kalau saya tujuan yang lebih besar lagi nih, itu kalau ketika sejarah sudah mendarat nih Mbak, saya mau tanya, komoditas apa di Indonesia yang minim sekali sumber daya, resource-nya, tetapi impact-nya bisa besar, selain pariwisata? Pariwisata itu resource-nya itu kan tempat-tempat cagar budaya. Kalau wisata sejarah hanya itu aja, tinggal merawat cagar budaya ini aja. Tetapi impact-nya kan besar sekali. Ada ekonomi, ada macam-macam lah ya. Sampai kita multimedia pun ikut terkena imbasnya juga. Kita jadi menciptakan kanal-kanal yang menyukai sejarah. Jadi sangat luas sekali. Makanya ketika diajak oleh BI untuk kerjasama untuk memperkenalkan Jasira, wah kita langsung ambil. Klop ya, Gitu kan. Karena ini betul, akan betul menjadi sekali. jembatan untuk kita makin memperkenalkan sejarah. Iya, luar Tutup biasa ketemu sekali. botol. Tutup ketemu botolnya gitu ya. Satunya juga mendukung dari sisi untuk pro ekonomi lautnya, yang satunya juga
ternyata mendalami sejarahnya. Nah, ini alhamdulillah sekali ya Mas ya bisa ketemu dengan Bank Indonesia Jateng nih. Oke. Sekarang saya mau nanya juga nih ke Prof Danang mungkin ya. Nah, Prof Danang ini kan dikenal sebagai salah satu profesor sejarawan ternama di Semarang ya, Prof ya. Nah, bagaimana nih tanggapan Prof Danang terkait dengan inovasi yang dilakukan Bank Indonesia dengan aplikasi Jazirah tadi, serta juga bagaimana tanggapan Profesor terkait dengan influence Mas Asis ini dengan channel YouTube-nya maupun dengan bukunya yang mengulas sejarah di Indonesia. Iya, terima kasih Mbak. Jadi saya itu sebetulnya sudah lama mengenal BI yang memiliki perhatian terhadap sejarah, tapi biasanya kan tentang perekonomian. Ya, museum ada BI ya di Jakarta, kemudian ada kajian-kajian yang dibuat dengan mengundang sejarawan untuk menulis peranan BI di dalam perekonomian di provinsi tertentu. Tapi ketika saya dihubungi BI perwakilan ya Jawa Tengah ini kemudian akan membuat itu, wah ini bagi saya surprise sekali karena BI melampaui apa yang menjadi tupoksinya dalam konteks itu. Tapi kan sebetulnya setelah kita berbincang mengetahui bahwa ini sebetulnya muaranya adalah bagaimana menggerakkan perekonomian melalui aplikasi itu. Nah, para wisatawan berdatangan ke Jawa Tengah memanfaatkan aplikasi, wisatawan itu kemudian membelanjakan uangnya apakah untuk perjalanan, untuk penginapan, untuk beli cenderamata, itu akan menggerakkan perekonomian dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu satu hal. Kemudian hal lain, ya di sejarah itu ada yang dikenal dengan sejarah terapan, ada yang dikenal dengan sejarah publik, ada yang dikenal dengan sejarah digital. Jadi Jazirah itu sebetulnya masuk di dalam itu, kalau menurut saya ya. Jadi itu kan bentuknya kan digital, itu ya digitalisasi sejarah dalam artian cerita yang kemudian disajikan melalui digital itu ada di Jazirah itu, ya itu atau sejarah ya. Digitalis sejarah ya. Kemudian yang kedua sejarah publik. Karya sejarah itu kan sudah banyak sekali ditulis baik oleh sejarawan asing maupun sejarawan Indonesia. Tetapi seringkali itu kan tidak meningkatkan literasi masyarakat. Karena ada jarak. Karena kajian di perguruan tinggi oleh akademisi itu ya sangat serius ya dengan ya di jurnal-jurnal ya. Ini bagaimana bisa sampai pada masyarakat ya antara lain melalui sejarah publik itu ya bisa sejarah yang untuk publik ya bentuknya lebih ringan ya penyajiannya, kemudian informasinya singkat, padat, tetapi proses penyusunannya juga harus memerhatikan kaidah-kaidah, artinya fakta-fakta yang disajikan juga harus akurat ya, harus kredibel begitu. Jadi saya sangat senang sekali artinya BI memberikan perhatian pada sejarah yang nanti muaranya adalah bisa menggerakkan perekonomian, ini sungguh sangat positif menurut saya. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa. Memang ini tadi saya rasakan waktu mengakses Jazirah tuh gitu. Compact, gampang, tapi informasinya sangat cukup gitu. Jadi untuk masyarakat sekarang yang cenderung keinginan sesuatu tuh dengan lebih cepat itu sangat cocok gitu ya. Menarik sekali nih Prof melihat sinergi antara teknologi, media, dan literasi sejarah itu memang jadi kombinasi yang ternyata relevan untuk era saat ini ya. Nah, dalam pandangan sejarawan sekaligus akademisi, Prof, apa saja nih yang kiranya bisa dikembangkan di dalam masyarakat untuk meningkatkan literasi sejarah selain tadi mungkin kita kaitkan dengan digital ya, teknologi ya. Jadi begini, tadi mungkin ada yang masih lupa ya untuk ACC. Jadi ACC menurut saya channel yang termasuk di dalam sejarah dalam bentuk digital gitu ya, dan juga ada unsur public history-nya, sejarah untuk publik. Kemudian untuk Jazirah, dalam beberapa waktu lalu saya melihat ada upaya-upaya untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Ya. Salah satu
yang akan dilengkapi adalah untuk periode kolonial. Ya. Dan kelihatannya juga direncanakan untuk periode Indonesia Merdeka atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena pada periode itu kita juga memiliki ya tinggalan-tinggalan warisan sejarah dan budaya yang tentunya juga perlu diekspos di dalam Jazirah, sehingga katakanlah gambaran sejarah bangsa Indonesia sejak masa klasik sampai dengan Indonesia Merdeka itu lengkap begitu kan. Nah, tentunya semuanya BI telah merencanakan ya, nanti kan sesuai dengan perkembangan waktu. Kemudian kalau itu sudah lengkap ya untuk seluruh periode, lah itu mungkin bisa dikembangkan lagi untuk aspek-aspek yang berkaitan dengan budayanya dan kepariwisataan. Misalnya, saya tidak tahu apakah saat ini sudah sampai kepada ini makanan yang enak ada di mana begitu. Misalnya ya, ini kalau hotel saya kurang tahu apakah aplikasinya sudah sampai di sana ya, karena selama ini saya hanya memantau untuk Jazirah yang dalam arti yang konten kesejarahannya itu saja begitu. Jadi kalau memang ini tujuannya seperti yang dikemukakan oleh Pak Rahmat tadi untuk menggerakkan ekonomi, tentunya berbagai aspek ya bisa dimasukkan ya untuk kepentingan mencapai tujuan itu. Betul Ya. sekali ya. Jadi itu akan menjadi suatu hal yang kaya akan informasi gitu ya, dan memang dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Ini insightful sekali masukannya, terima kasih Prof. Kemudian ini mungkin agak di luar aplikasi Jazirah nih, kita mau nanya nih kepada Prof Danang nih. Kalau menurut Profesor, apakah ada budaya unik nih di Jawa Tengah atau mungkin di Kota Semarang, Prof, yang mungkin bisa dibagikan untuk para pendengar podcast Angkringan ini? Ya, kalau orang Semarang telah mengenal ya misalnya dugderan ya, tradisi dugder atau terus kemudian marak ngendok begitu ya. Tapi apakah hal ini telah diketahui oleh publik secara luas ya? Itu tentunya belum tentu ya. Oleh karenanya kalau memang konten ini atau mungkin podcast ini ya misalnya akan mengangkat hal-hal keunikan apakah yang ada di Jawa Tengah atau di Semarang, ini menurut saya sangat menarik. Iya, digali lagi. Misalnya kalau selama ini Semarang itu terkenal dengan kota lama begitu. Lah itu ya bolehlah itu dibicarakan. Tetapi jangan lupa bahwa di sini itu banyak juga tinggalan-tinggalan pribumi ya dengan tokoh-tokohnya yang belum banyak diekspos menurut saya. Dan menurut saya perhatian itu harus seimbang, sehingga perhatian kita tidak hanya pada tinggalan kolonial saja, atau mungkin pada satu etnik tertentu yang juga berperan di dalam perekonomian di Semarang atau sejarah Semarang, misalnya Tionghoa begitu, tapi juga menampilkan itu warisan-warisan budaya lokal ya, atau misalnya tokoh-tokoh lokal ya yang berkontribusi bagi Semarang atau bagi Jawa Tengah. Dengan demikian gambaran kita tentang masa lalu kita, masa lalu atau sejarah bangsa kita, khususnya sejarah Semarang atau sejarah Jawa Tengah itu menjadi semakin lengkap. Iya, betul-betul akan lebih komprehensif ya. Rasanya memang pasti banyak pendengar podcast ini, Sobat Rupiah, yang mungkin belum tahu kekayaan sejarah dan budaya unik tersebut yang ternyata masih banyak yang perlu kita gali lagi nih untuk melengkapi perspektif kita. Terima kasih Prof untuk insight-insightnya. Nah ini Sobat Rupiah, sebelum closing saya ada pertanyaan nih ke Pak Rahmat nih. Kan pembahasan podcast ini tuh menarik dan berbobot sekali ya. Nah saya mau nanya nih, kalau menurut Pak Rahmat terkait dengan literasi sejarah sendiri nih, apakah ada cerita sejarah maupun budaya di Jawa Tengah yang menurut Bapak paling Bapak kagumi dan menginspirasi Bapak dalam menjalani peran Bapak nih? Oke, mungkin sebelum menjawab itu saya ada tambahan sedikit tentang tadi kan Mbak Gita tanya fitur ya. Iya depan. Betul. Fitur Nah, ini Jazirah. dengan Mas Asisi dan dengan Prof Danang, kan kalau kita lihat yang sekarang di aplikasi Jazirah
seolah-olah situs-situs itu saling berdiri sendiri, tidak saling berhubungan. Nah, nanti ke depan kita akan bikin fitur travel pattern. Jadi misalkan sejarah Mataram, jejak poros Kedu Prambanan. Misalkan. Tadi kan di videonya, kalau kita lihat videonya Mas Asisi juga ada yang Rakai Pikatan kaitannya dengan Borobudur, Candi Pelawasan dengan Borobudur. Nanti kita bikin kayak semacam travel pattern yang menghubungkan dua candi tersebut. Terus misalkan mungkin agak bawa ke sini Ambarawa Colonial Train. Kan ada kereta api Ambarawa misalkan. Lalu ada sejarah Temanggung dari mata air suci hingga reruntuhan candi. Kemudian ada juga Kudus, kota santri, kota jenang, kota kretek. Jadi ke depan kita akan bikin travel pattern yang menghubungkan beberapa situs di beberapa lokasi. Jadi kayak jadi ada kayak story gitu ada gitu story-nya, ya. gitu, Biasa keren sekali, mudah-mudahan bisa tercapai nanti dalam waktu dekat untuk pengembangannya ya Pak. Siap. Nah, terus tadi pertanyaannya Mbak Gita mengenai cerita sejarah yang saya kagumi ya, yang menginspirasi. Saya ada dua ya. Yang pertama, tapi dua-duanya terkait dengan perkembangan ekonomi Jawa Tengah. Yang pertama Sultan Agung. Sultan Agung itu sebelum dia menyerbu VOC di Batavia, itu dia membangun sistem kelogistikan, membangun sistem transportasi. Kelogistikannya apa? Dia bangun persawahan-persawahan di pesisir utara. Benar kan Prof ya? Dari mana? Dari mulai Semarang, terus ke Kendal, Kendal Pekalongan, Pekalongan Tegal, Tegal Cirebon, itu dia bikin persawahan. Gunanya apa? Gunanya kalau dia lagi nanti perjalanan untuk menggempur VOC di Batavia, menyerbu VOC di Batavia, dia ada support logistik dari masing-masing daerah yang dia lalui. Itu menginspirasi sekali. Dan itu sampai sekarang kan menjadi, Jawa Tengah menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Nah, mungkin salah satunya peran dari Sultan Agung. Itu yang pertama, sejarah yang menginspirasi saya. Yang kedua, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu mengobarkan perang. Sebenarnya dia nggak benci bangsa atau bangsa tertentu. Dia welcome dengan Belanda jika memang ingin berdagang. Tapi dia kasih syarat. Ini dia ucapkan di bentengnya Fort de Kock ya. Di Magelang, dia katakan monggo silakan VOC kalau mau berdagang dengan kami, tapi berkantorlah atau berlokasilah di kota-kota besar, entah dia di Batavia atau Semarang, dan berdaganglah secara fair atau fair trade. Coba bayangkan, zaman dulu Pangeran Diponegoro bukan keluaran sekolah tinggi, sarjana dari Undip atau doktoral dari Undip, tapi beliau mengerti istilah fair trade. Itu juga menginspirasi saya, dan fair trade itu kan masih berlaku sampai dengan saat ini. Gitu. Luar biasa ya, dari zaman dulu pun pahlawan kita tuh juga sudah punya visi yang sangat jauh gitu ya, dan punya value yang bahkan bisa diterapkan sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah sekali kita punya panutan yang bisa kita jadikan teladan untuk kita menjalani peran kita, dan itu harus kita cintai ya sebagai generasi Indonesia. Nah, terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Prof Danang, terima kasih juga Mas Asisi sudah hadir di podcast Angkringan BI Jateng. Luar biasa sekali dari obrolan kita nih Sobat Rupiah, kita jadi belajar bahwa sejarah dan budaya itu bukan semata-mata warisan, tapi justru bagaimana kita menjadikan itu sebagai sumber inspirasi dan menjadikan itu sebagai jati diri kita dan jati diri bangsa. Nah, semoga apa yang telah kita bahas di podcast kali ini dapat memberikan wawasan dan dapat menginspirasi Sobat Rupiah semua. Minum teh hangat di sore hari. Cakep. Ditemani kue rasa manis dan gurih. Cakep. Podcast Angkringan sampai di sini. Semoga menginspirasi dan memperkaya hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.